Maaf, Mak. Menurut Panapi Amboy, alam takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan bah lagunya kok? Bah, kayak deh, Mama. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas orang Minangkabau baguru ke alam nan tak barakah. Alam itu kan benda mati dan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, batua, siapapun tahu itu. Tapi ketahuilah, di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah sampai kita menyawa ilmu. Dari perilaku alam dan statis, kita baraja kebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapat Mama Ambo terima. Namun daripada memasak barang matah, Mak ya, rancaklah memakan nanta hidang. Apa itu? Buku. Buku adalah kalau dibanding-banding mutu budaya orang Minang Jawa mana ketinggalannya ya, Mak? Ukurannya apa? Tidak usah jauh-jauh, celek saja ragam pakaiannya. Sajak dari pakaian orang awam sampai ke datuk-datuk. Busana laki-laki atau padusi indak adunan asli punya awak. Umpamanya apa? Umpamanya, kalau indak berkupiah dianggap kurang sopan. Padahal kupiah dari India. Iya. Saluak dari Jawa, bentuknya mirip pelangkon. Sarawak batik orang Betawi. Galembong potongan Aceh. Bapake baju guntian Cino. Basandang Bugih Makassar. Paluak Belangu Malaysia. Salimpang Ulos Caro Batak. Sampai pun Solop Pasapi asanyo Tarumpa Jepang. Manyo nan punya awak, Mak. Orang awak lagak di beniru, ya betul? Dan asli Madein Minangkabau. Cuma tangkelek cik saja, Mak. Sabananyo bukan dak ada, lai. Manyo, Mak. Coba sih, Mak. Atuh. Menurut catatan Ibnu Battutah, seorang penggembara Arab nan sampai ke Minangkabau di abad ke-11 Masehi, katanya, saya sampai ke satu daerah yang di sana bayang-bayang makan tubuh. Di mana daerahnya tuh, Mak? Mengkasihnya daerah Khatulistiwa dan itu pasti Minangkabau. Oh, Matoari Tape di Kapalo mengkasihnya? Iya. Katanya, di sana tamadun orang sudah tinggi. Pakaiannya serba hitam, ikat kepalanya juga hitam. Baik itu bunyi catatan sejarahnya. Rupanya warna hitam ko lah favorit dari dulu, Maya. Ya, mungkin memilih nan tak capek kumuh. Mungkin juga. Jadi pakaian asli orang awak ko. Baju hitam sugalo hitam. Iya. Potongan bajunya balasari, badan gadang, lengannya lapang, persis serupa baju kurang orang pedusi. Sarawa gantuang bawah lutut, pisaknya jatuh ke bawah. Babu hua indak cewek. Model Sarawak tukang pada tidur betul, namanya Sarawak Pansi. Iya tahu, Mbak. Detanya hitam segitiga. Laki tak laki di kepala indak memakai ale tapak. Itulah pakaian asli orang Minangkabau sebelum dapat pengaruh dari luar. Kalau memang ngado, untuk apa malagakan orang punya, Mak? Ya itulah tanda orang awak maju cara berfikir. Ditiru selama indak merusak nalahado. Diserap, diolah, dimodifikasi, kemudian dipasang merek Minangkabau. Indak curang namanya tuh, Mak. Iyo, cara anak sekolahnya manyontek. Indak ada nan orsinil kebudayaan ko. Sadonya tiru meniru hak cipta alam nan punya. Apa saja bersumber dari alam. Dari alam? Dari alam. Contohnya, Mak? Contoh, sumber lagu je musik asalnya dari bunyi alam raya kuah. Dari kicauan burung pagi, dari kulirik jalan tibang, kulit-kulit alang babega, galas sawaya turun bandah, daun bambu dipupui angin, dan lain sebagainya. Nah, ragam bunyi itu dirangkai jadi irama, diarinsir, diprogram, jadilah ini lagu tak tontong. Tapi kece orang awak kok indak boleh maniru? Boleh maniru, nan elok-elok, nan buruk-buruk jangan. Lai tahu kemenakan. Awak ko mangku pandai mengecek, dek meniru orang mengecek. Betul. Kan sanu pakak dari kete ala naik ke bisu sampai tua. Dia apa? Dek indak ada bunyi yang ke disimak. Betul, Mak. Ambo ya bana sabana paham bana, Mak. Itu kalau sumber bunyi, kini bak pulo kalau sumber bapikir orang awak. Sumbernya juga dari alam. Banantun. Guru besar orang Minangkabau adalah alam. Iya. Kalau kini ada universitas terbuka, di awak bernama Universitas Takambang. Terkenal dengan metode pendidikannya alam Takambang jadi guru. Lulusannya dia tahu,
batitil cipe, yaitu cadiak pandai. Itu titelnya. Maaf mak, menurut pendapat Ambo, alam takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan bala lagunya kok. Bahkan tidak deh mama. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas orang Minangkabau baguru ke alam nan tak barakah. Alam itu kan benda mati dan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, batua, siapapun tahu itu. Tapi ketahuilah, di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah sampai kita menyawa ilmu. Dari perilaku alam dan statis, kita baraja sebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapat mama ambo terima. Namun daripada memasak barang matah mak ya, rancaklah memakan nanta hidang. Apa itu? Buku. Buku adalah gudang ilmu dan itulah guru. Sayang ya orang Minangkabau butuh huruf. Apa cek kemenakan butuh huruf? Kita tidak punya aksara seperti orang lain. Jawa punya tulisan. Batak, Manaruah, di Rajang, ado di Bugih Lai. Apalagi Arab di Cina. Nah, Minangkabau punya apa? Tulisan Minangkabau itu pernah ada, tapi tidak dipakai. Iyo, sama saja jo indah namanya tuh mak. Nan nyato kita ketinggalan dari orang lain. Diakui atau tidak itu satu kenyataan sejarah. Macam kau kemenakan. Apa mak? Alam adalah sumber ilmu dan paling murni. Alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatakan. Banyak isi Al-Quran yang menyuruh kita mempelajari alam takambang. Antara lain firman Allah nambah bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir ayat nambah bunyi la ayatil liqaumi ya'qilun. Surah Al-Baqarah 164. Pada kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang, baik itu pun perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya itu berjalan menurut kodratnya, itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sedangkan di bagian lain Allah pun mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkupkan? Dan banyak lagi ayat nan senada dengan itu. Bahkan kepada unta sekalipun kita disuruh belajar. Berulang-ulang kita disaru dengan kalimat afala ta'lamun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun ya ulil albab dan lain-lain sebagainya. Betul mak. Tapi mama lupa agaknya bahwa ayat pertama nan turun adalah surat Iqra. Baca kecek Allah. Melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca. Sedangkan Muhammad itu ummi, butuh huruf. Kalau beliau memang disuruh membaca tulisan, dipasung mengarajakan sesuatu yang di luar kemampuannya, alangkah kejamnya Tuhan. Di mana letaknya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Astagfirullah. Ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang itu. Tapi nanjale, nanjale macam itu saja. Di antara umat nan paling arif menerjemahkan ayat-ayat Allah adalah orang Minangkabau. Terkenal dengan semboyannya alam takambang jadi guru. Itu jale itu. Iya. Dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama di muka bumi itu, bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam justru melalui alam takambang kolah. Buruang gagak lah guru Kabil ba'a caru mengubuakan mai abiaknya Habil nan digungguang hilia mudia ndak tantu apa nang ke diperbueknya ndak baik itu kemenakan. Iya ambo paham mak. Tapi tentang indak punya tulisan ambo tetap mengatakan orang Minangkabau ketinggalan kereta. Nampaknya itu basengajo. Basengajo kecik mama. Basengajo. Sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh. Indak tabah lihat tuh mak. Tunggu dulu. Ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era prasejarah dulu. Bukan masyarakat modern. Ingat itu. Biar di zaman dulu ataupun kini ambo rasa sama saja mak. Indak kemenakan. Bamang kok indak. Coba pikir. Buku itu buah pikiran orang dan kita pun orang yang punya pikiran. Betul. Kalau tak biasa bau tak kau tak orang bila awak kejadian. Dengan hanya memadukan apunan ado suku memakan dan tahidang manusia akan kehilangan percaya diri. Terlalu jauh mak. Ekonomi nampi. Dulu di SD kami diajar berpikir seorang. Melalui pelajaran baretong imlak, murid dilatih berpikir capek dan tapek tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Kalau guru lah menokok meja, tidak boleh berpikir lain. Nama nalambiak tinggal. Tapi anak sekolah kini, soalan ampek kali ampek tambah ampek bagi ampek, apa tanya juga ke mesin hitung nama-nama kalkulator. Nang kakayo orang Amerika nang pajak kebodoh. Itu dulu mak. Kini negara kita kalah maju. Metode pendidikan tuh lah berubah pulau. Itulah sebabnya kalian kehilangan jati diri. Dek gilo mai kuaja orang lain Minangkabau diri orang.
Paling-palingnya kalian membanggakan Pak Atta, Haji Agus Salim, Buya Hamka. Kini apa yang jadi waco lah nasib. Nasib buat. Nasib mak datuk. Baiklah kita kembali ke pakar kaji segini mak datuk. Bisa mamak memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru? Nan sederhana saja mak. Tentang masalah apa kira-kira? Di bidang usaha. Nan klasik atau modern? Iya nan klasik dulu lah mak. Kok. Ada pepatah mengatakan kalau mengeong tando ndak kemenang kok. Penjabarannya? Apabila kucing heboh mengeong ilmu dia, sugalu manci mahanduk masuk lubang. Memang tujuannya tidak menang kok. Tapi kalau kucing yang ingin menang kok, inyo basiano kabaliak tungku main tai manci di peberasan. Maka barajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permancian. Oh, baik itu. Kini nan modern mak. Aku mau bertanya kemenakan. Tanya apa mak? Harago talu ayam nan ketek lebih mahal dari talu itiak nan gadang. Ya nak? Iya. Apa sebab? Karena vitamin talu ayam lebih banyak. Salah. Bako salah. Boleh bertanya bagi yang ku dokter bahwa nilai vitaminnya sama saja. Kalau begitu apa kelebihannya mak? Ikut dampak promosi. Ba acara ayam ba promosi. Kok. Sebelum mata lua, inyo bakote sepenuh kampung memberitahu kalau inyo akan memproduksi. Salah saya talua keluar, ulang bakote mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan. Makanya orang berabu ya talu ayam walaupun mahal di Bali jo. Kalau itu mak? Taluannya banyak overproduction, tapi batumpuak saja dalam kandang orang tidak ada yang tahu. Tidak bisa pasang iklannya mak? Ya kayak iklan suara garau-garau garak lamban lebih berkisah. Tidak ada informasi orang kampuang dah. Jadi sebabnya maha talua madain ayam, beliau rajin berpromosi. Maka berajalah dari ayam kalau nak sukses di bidang talua mandalua. Tapi ayam kampung kayak mak ya? Iyo, kalau ayam meras itu bodoh lah dari tiap. Bodohnya? Ya orang kalau terajai di sana, tidak merasai mengakeh, tidak bau sau menjadi apa? Mencari dadaan, jadi bodohnya. Badan kapuak, utaknya kaku, tidak berjantan betul aja. Marami talua sendiri saya tidak pandai. Tidak bertanggung jawab. Iya lah.